Bapak Ibu Saudara keluarga besar House of Grace, dan setiap Bapak Ibu Saudara juga yang baru pertama kali join. Senang sekali menyapa Bapak Ibu Saudara hari ini. Sebelum kita beribadah dan memuji Tuhan, mari kita mau dengar firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita mengalami pergumulan apapun hari-hari ini, tapi percayalah bahwa kekuatan Tuhan selalu memampukan kita. Bukan hanya melewatinya, tapi kita sampai mengalami kemenangan, mengalami sukacita, dan berkat-berkatnya yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, kesempatan terbaik ini kita mau mengagungkan Dia. Kita hampiri tahtanya, karena hanya di dalam hadirat dan di dalam kebenarannya lah kita akan berjalan makin lama makin kuat. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu menerima sesuatu yang besar, yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami hari ini sungguh bersyukur kembali bisa beribadah, sekalipun masih secara online, tapi kami tahu tidak mempengaruhi kuasa dan jamahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk mengalami jamahan-Mu, mengalami kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang ilahi Tuhan mau impartasikan dalam setiap kami yang beribadah hari ini. Lawat kami Tuhan. Apa yang Kau mau kerjakan, kerjakan dalam hidup kami. Apa yang Kau mau lawatlah dengan sebebas-bebasnya. Kami buka hati kami, bekerjalah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat beribadah. Haleluya, shalom saudara di rumah. Mari kita saat ini kita mau muji Tuhan sama-sama, amin. Dengan hati yang sukacita kita akan terus memuji Tuhan. Apapun kondisinya, Tuhanlah yang dipuji. Haleluya. Mari langit dan bumi puji Dia. Come on. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Come on, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Come on saudara, kita waktunya bersuka cita, sebab kita tahu Tuhanlah yang bersama dengan kita. Amin. Come on, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja.
bersama dengan kami. Di setiap musim hidup kami Tuhan, Kau takkan tinggalkan kami, sebab kami tahu kamilah milik-Mu Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau memaku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum
biasa hadiratnya, sungguh dahsyat melawat kita. Banyak Bapak Ibu keluarga besar Jemaat House of Grace dan semua yang join hari ini yang diberkati sama seperti saya. Lambaikan tangannya. Wow, luar biasa. Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Tuhan mengasihi kita sehingga Dia melawat kita hari ini dengan cara yang luar biasa. Terima kasih buat tim Praise and Worship dan tim media House of Grace. Kami sungguh diberkati lewat pelayanannya hari ini. Tuhan kiranya membalas semua pelayanan dan pengabdiannya. Haleluya, haleluya. Kami juga menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Kami rindu jadi berkat. Kalau ada kerinduan untuk didoakan dan dilayani, mari bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp di bawah ini. Kami rindu jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah join dalam ibadah House of Grace online hari ini. Baiklah Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita mau menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kalau kita sudah diberkati sepanjang sepekan dan diberkati lewat hadiratnya, ini saat terbaik kita memberi persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita bisa memberi lewat QR Code yang ada di layar gadget saudara atau melalui nomor rekening gereja. Percayalah semua taburan kita pasti mendatangkan berkat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati, dijagai, dilindungi sepanjang sepekan ini. Tuhan, kami juga sudah merasakan hadirat-Mu memberkati kami. Tuhan, dalam kesempatan ini kami mau memberi Tuhan. Sekalipun pemberian kami Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Kau kerjakan. Berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat menabur bagi pekerjaan Tuhan. Sambil kita menabur, pengumuman sepekan, Bapak Ibu Saudara, Gereja House of Grace mengadakan Zoom doa malam setiap hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari Rabu malam, karena hari Rabu ada doa malam live di Instagram. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam sampai 8.30 selama 30 menit Bapak Ibu, kita bersama-sama sepakat untuk berdoa bagi lawatan Tuhan, bagi bangsa kita. Karena bangsa ini membutuhkan doa-doa dari orang-orang percaya. Dan gereja ini butuh doa dari Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu yang punya waktu, kita berdoa sepakat 30 menit setiap Senin sampai Jumat, kecuali di hari Rabu. Lewat Zoom, dan link akan diberikan lewat WhatsApp dan lewat media sosial House of Grace. Dan ibadah sepanjang sepekan berlangsung seperti biasa Bapak Ibu. Setiap Rabu ada doa malam live di Instagram jam 7 malam. Dan setiap Sabtu ada doa fajar setiap jam 6. Sedangkan ibadah Minggu berjalan seperti sebiasanya. Ibadah anak-anak Super Kid berlangsung setiap jam 8 pagi. Dan ibadah umum berlangsung jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyambut Bapak Stefanus Suyono jadi berkat bagi kita. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami siap, kami haus, kami rindu diberkati lewat firman-Mu. Berkati Pak Stefanus Suyono untuk menjadi berkat bagi kami, mengalami impartasi kuasa firman-Mu. Kami siap dengan hati kami yang rindu Tuhan. Taburi hati kami dengan firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita sambut Bapak Stefanus Suyono jadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepada kasih karunia-Mu, kami datang kepada kuat kuasa perbuatan-Mu atas setiap kami jemaat-Mu House of Grace. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mendapat kesempatan firman-Mu menegur, menguatkan, membentuk kehidupan kami. Kepada kami diberikan hati seorang murid, telinga seorang murid, sehingga kami mampu untuk diterangi oleh kuasa Roh Kudus, memahami dan mengerti firman-Mu, dan mempraktekkannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami buka hati kami. Amin. Shalom kepada jemaat House of Grace di Surabaya maupun satelit-satelit di seluruh Indonesia. Saya ingin mengucapkan shalom, damai sejahtera dari Allah
yang melampaui akal pikiran manusia, memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Saudara, satu hal bahwa di tengah masa sulit yang seperti ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia terus menyertai dan Dia menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Sekalipun Dia izinkan kita mengalami kesulitan atau kehilangan, tetaplah percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu bagian dari ayat firman Tuhan yang saya ingin bagi kepada saudara, dan ini ayat mengandung sebuah prinsip yang sangat penting, khususnya di tengah-tengah pandemi corona saat ini. Kita membutuhkan prinsip ini untuk kita alami dan terjadi di dalam hidup kita. Kolose pasal yang kedua, ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara perhatikan, ya, penekanan dalam ayat ini adalah berakar di dalam Dia, berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu akan menyebabkan ada kekuatan yang extraordinary yang membuat kita sanggup menghadapi situasi, keadaan apapun juga. Jika kita berakar di dalam Dia, saudaraku, maka hidup kita bisa tetap di dalam Dia, kokoh, kuat di dalam Dia. Kalau kita berakar di dalam Dia, kita bisa bertumbuh, kita dibangun di atas Dia. Kalau kita berakar di dalam Kristus, saudaraku, maka iman kita akan bertambah teguh, sehingga iman kita akan menjadi semakin kuat. Dan kalau kita berakar di dalam Kristus, saudaraku, maka hati kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Saudaraku, berakar di dalam Kristus itu hal yang penting karena itu fondasi. Itu adalah akar dasar di dalam kekristenan kita, yaitu berakar di dalam Dia. Saudaraku, ketika saya belajar tentang akar, sesuatu menarik sekali, saudaraku, ketika kita belajar tentang akar. Akar itu akan bertumbuh, akar itu akan memiliki karakteristik ketika dia menghadapi ancaman, saudara. Nah, Rasul Paulus di dalam ayat kitab Kolose yang tadi kita baca, mengumpamakan kehidupan kita anak-anak Tuhan itu seperti pohon, saudara. Di mana kekuatan dari sebuah pohon yang besar itu bukan kepada batangnya yang begitu luas, begitu lebar, saudaraku. Bukan kepada batangnya yang begitu tinggi dan keras yang kuat, saudaraku. Bukan. Kekuatan sebuah pohon juga tidak terletak kepada ranting atau daunnya yang rimbun, saudaraku. Tetapi kekuatan dari sebuah pohon terletak kepada akarnya. Seberapa dalam akarnya, itulah kekuatan yang sanggup menanggung beban di atasnya, saudara. Itu sebabnya tidak mungkin berbicara tentang pohon dan pertumbuhan pohon tanpa berbicara tentang akar. Karena akar itulah kekuatan yang sesungguhnya dari sebuah pohon. Akar jugalah yang memberikan makanan dan nutrisi sehingga sebuah pohon akan bertumbuh besar, berbunga, berbuah, dan akhirnya pohon itu menjadi kuat dan besar. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang karakteristik akar, ternyata, saudara, akar itu akan mengalami pertumbuhan yang spesifik kalau ada ancaman atas pohon yang dia topang di atasnya, saudara. Jadi kalau tidak ada ancaman, akar itu hanya akan bertumbuh menjadi seperti akar-akar biasa. Tanaman yang dia topang sangat mudah untuk roboh atau mati layu, saudaraku. Tapi dengan menghadapi ancaman, saudara, maka akar justru akan bertumbuh luar biasa dan memiliki karakteristik yang khusus, saudara.
Ya. Nah, ada dua ancaman terhadap sebuah pohon yang itu akan membuat pertumbuhan atas akarnya, saudara. Yang pertama adalah ancaman angin atau goncangan, saudara. Namanya adalah geotrop. Kalau sebuah pohon menghadapi ancaman angin atau goncangan, saudaraku, maka akar dari pohon itu akan bertumbuh ke arah pusat bumi. Dia akan tumbuh semakin dalam ke bawah, saudaraku, semakin jauh ke bawah. Itulah yang dinamakan dengan geotrop, saudara. Jadi, semakin pohon itu bertumbuh ke atas dan semakin menghadapi ancaman angin dan goncangan yang semakin kuat, maka akarnya justru akan bertumbuh semakin dalam ke arah pusat bumi, saudaraku. Dengan demikian, akar yang kokoh, yang luar biasa kuat ini akan sanggup menopang ya, pohon yang menghadapi goncangan dan angin, bahkan mungkin badai, saudara. Ancaman yang kedua, saudaraku, adalah ancaman kekeringan. Jika sebuah pohon atau tanaman mengalami ancaman kekurangan air atau kekeringan, saudara, maka akarnya itu akan tumbuh ke arah sumber air. Akarnya akan terus bergerak, bertumbuh ke dalam bumi, saudaraku. Dia akan terus mencari di mana ada sumber air, di mana ada mata air. Karena kalau dia bisa menemukannya, saudaraku, maka akar itu akan mampu untuk membuat pohon itu bertahan dari kekeringan. Dan dia tidak akan mati, justru dia akan bertumbuh. Bahkan di tengah-tengah kekeringan pun pohon itu akan jadi tumbuh baik, lebat, hijau, dan luar biasa indah, saudaraku. Kenapa? Karena akarnya. Dan itu yang dinamakan dengan hidrotrop, saudara. Akarnya akan bergerak terus bertumbuh mencari ya, sumber air atau mata air. Nah, lewat ancaman-ancaman, saudaraku, justru akar itu akan menjadi bertumbuh dan menjadi spesifik sekali, saudara. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, kita menghadapi ancaman justru akan membuat akar kita di dalam Kristus itu menjadi kuat. Ya, akar kita di dalam Kristus itu akan menjadi luar biasa, saudaraku. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah ancaman angin, saudara. Ya, atau goncangan, saudaraku. Firman Tuhan berkata bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang tidak dia goncangkan. Ya, semuanya akan digoncangkan sampai tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Yang tinggal tetap tidak tergoncangkan itu adalah anak-anak Tuhan yang memiliki akar di dalam Kristus yang kuat, yang jauh ke arah Dia, saudaraku. Nah, kalau ada ancaman angin, saudaraku, yaitu bicara soal masalah, bicara soal tantangan, bicara soal kesulitan. Hari-hari ini ketika pandemi corona belum bisa diprediksi kapan akan selesai. Ya, nampaknya kesulitan masih belum berlalu dan masih ada di depan kita. Ya, tantangan kesulitan itu ada di depan mata kita, saudaraku. Tapi percayalah, justru kalau itu Tuhan izinkan, ancaman itu mengenai kita, saudaraku, maka semakin kita berakar di dalam Kristus, maka akar kita akan kuat di dalam Dia. Dan kita akan sanggup untuk menghadapi goncangan atau angin dari masalah dan tekanan sebesar apapun, saudaraku. Ingat, masalah dan tantangan justru membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin terlatih, membuat kita semakin dewasa di dalam menyelesaikan segala tantangan di dalam kehidupan kita, tentu dengan kekuatan Tuhan. Ya, saudara, kita mengenal sebuah istilah di dalam dunia parenting, namanya helikopter parenting. Ya, parenting itu dunia mendidik anak, saudaraku. Nah, apa itu helikopter parenting? Helikopter parenting adalah orang tua yang mendidik anaknya, ya, untuk anaknya tidak pernah kesulitan, tidak pernah susah menghadapi masalah.
Jadi kalau dia temukan anaknya menghadapi kesulitan, maka orang tuanya akan take over. Orang tuanya akan ambil alih masalah dan menyelesaikannya. Sehingga anak-anak ini tidak pernah teruji dan terlatih menghadapi masalah lalu menyelesaikan. Dan ketika mereka menjadi dewasa, muncullah masalah terbesar. Ketika orang tua mereka tidak mampu lagi menghadapi masalah atau mengambil masalah mereka, maka mereka akan dikalahkan oleh masalah. Mereka seringkali hancur karena masalah dan tantangan karena mereka tidak terlatih, saudara. Biasanya orang tua yang mendidik anak seperti itu berasal dari keluarga yang sulit dulunya. Hidupnya susah, hidupnya betul-betul menderita, menghadapi banyak kesusahan. Jadi ketika dia menjadi sukses, lalu dia punya anak, saudaraku, dia tidak ingin anaknya itu mengalami kesulitan. Jadi yang dia sediakan di depan anaknya selalu kemudahan. Jalan tol, saudaraku, jalan yang mulus, tidak boleh ada lubang. Kalau ada masalah, mereka yang take over, mereka yang ambil alih masalah. Nah, anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang helikopter parenting seperti ini, saudara, akan menjadi anak-anak yang rapuh, akan menjadi pribadi-pribadi yang lemah. Ketika mereka menghadapi masalah yang sesungguhnya yang harusnya mereka selesaikan, mereka tidak mampu. Karena mereka tidak terlatih. Mereka tidak punya akar yang kuat di dalam menghadapi kehidupan ini, saudara. Itu sebabnya orang tua, kalau anakmu menghadapi masalah, izinkan mereka menyelesaikannya. Tentu dengan Anda mendorong mereka untuk berharap kepada Tuhan, berdoa, mengandalkan Tuhan. Anda tidak boleh berdiri di depan mereka. Anda harus berdiri di samping mereka untuk menemani, menolong, mensupport mereka, dan biarkan mereka menyelesaikan masalahnya. Supaya apa? Supaya mereka menjadi kuat. Supaya mereka terlatih. Tidak takut menghadapi masalah, mereka justru akan menjadi penyelesai dan penakluk masalah dalam hidup mereka. Ada seorang pria, saudaraku, diajak temannya yang pengelola sebuah kebun binatang untuk menyaksikan seekor binatang itu melahirkan. Binatang yang melahirkan ini adalah jerapah. Saudara tahu binatang jerapah itu binatang yang tinggi, saudaraku. Ya, tinggi sekali, saudaraku. Dia berdiri pun, saudaraku, itu mungkin 3-4 meter di atas kita, saudara. Ya. Dan binatang ini sangat spesifik dan khusus ketika melahirkan. Jadi ketika pria ini datang, dia ikut menyaksikan, saudaraku. Dengan ya ngeri-ngeri lah melihat. Ya, terutama detik-detik terakhir ketika jerapah itu akan melahirkan anaknya. Karena jerapah itu binatang mamalia, saudara. Jadi dia melahirkan bukan bertelur. Ya, dia beranak, saudaraku. Nah, dia menunggu-nunggu, saudaraku, kapan jerapah ini merebahkan dirinya di tanah. Karena biasanya binatang mamalia itu kalau beranak, saudaraku, atau melahirkan anaknya, itu ada di tanah. Ya, kalau manusia itu di ranjang rumah sakit bersalin. Ya, tapi dia kaget, dia ngeri-ngeri, saudaraku, melihat jerapah, induk jerapah ini tetap berdiri, saudaraku. Jadi dia menunggu kapan ini jerapahnya akan rebahan di tanah, lalu melahirkan anaknya. Dan dia betul yang dia khawatirkan terjadi, saudaraku. Ternyata anak yang dilahirkan itu, saudaraku, ya, tidak dilahirkan di tanah. Tapi dengan posisi induk jerapahnya tetap berdiri dengan ketinggian 3-4 meter. Bayangkan, baru saja bayi jerapah itu dilahirkan, dia langsung jatuh dari ketinggian, saudara. Gedebuk gitu, saudara. Dan jatuhnya dari ketinggian yang tinggi sekali, saudaraku. Dia kaget, aduh ini jangan-jangan mati atau cacat gitu. Tapi dia makin kaget ketika melihat bayi jerapah yang baru saja dijatuhkan dari ketinggian itu menggeliat kesakitan, berusaha untuk dengan sempoyongan bangkit berdiri. Sementara induknya tanpa rasa kasihan, saudaraku, itu dengan memakai kakinya menendang-nendang anak jerapah yang baru saja bayi yang dilahirkannya ini. Ditendang-tendang supaya apa? Supaya bayi jerapah ini tidak sekedar berdiri di tempat.
Ya, tapi segera bergerak, mulai berjalan, bergerak ke kesana kemari, saudaraku. Itu yang dimaksud oleh induknya. Padahal bayi jerapah itu ketika dijatuhkan dari ketinggian, dia pun bangunnya sempoyongan, saudara. Tapi sepertinya induk jerapah ini tidak peduli. Sepertinya dia begitu kejam. Induk yang begitu tidak berperi kebinatangan, dia terus tendang-tendang anaknya, bayinya, supaya bayinya bergerak, saudaraku. Nah, ketika lihat bayinya mulai bergerak, saudaraku, pria ini bertanya kepada temannya yang pengelola kebun binatang, apakah memang seperti itu jerapah melahirkan? Dan dia mendapat jawaban, iya. Jerapah melahirkan anaknya tidak dengan membaringkan tubuhnya di tanah, tapi dengan berdiri. Dengan sengaja dia menjatuhkan anak yang baru lahir dari ketinggian. Lalu dia menendang-nendang anaknya supaya anaknya segera bergerak. Tidak hanya berdiri, tapi bergerak, berjalan, bahkan kalau bisa berlari. Kenapa seperti itu, saudaraku? Karena jerapah itu di dunia perbinatangan, di hutan, ya, itu adalah binatang yang mudah sekali jadi mangsa dari binatang-binatang buas. Jerapah itu mangsa empuk, saudaraku. Dan itu diincar oleh predator atau binatang buas. Satu-satunya cara jerapah bisa mempertahankan hidupnya adalah dengan bergerak cepat. Tidak boleh diam di tempat. Kalau diam di tempat, sangat mudah menjadi mangsa predator atau binatang buas. Dalam waktu yang singkat, ya, akan mati, dirobek-robek menjadi makanan dari musuh-musuhnya. Satu-satunya cara bertahan adalah bergerak cepat, berlari menjauh dari predator atau musuhnya. Itu sebabnya sejak dari lahir, induk jerapah sudah melatih anaknya, bayinya, saudara, tidak untuk diam, tapi move, bergerak, ya, berlari dengan kecepatan secepat-cepatnya. Lewat cara seperti itulah seekor binatang jerapah bisa mempertahankan hidupnya, bisa survive. Demikian juga dengan hidup kita sebagai anak Tuhan, saudara. Tuhan izinkan kadang-kadang atau sering jalan di depan kita itu tidak mudah. Kadang-kadang dia izinkan kita jatuh dari ketinggian. Supaya apa? Supaya kita bisa bergerak. Kita tidak berdiam diri. Lewat itu kita bisa mempertahankan hidup kita bisa keluar sebagai pemenang, dan kita punya akar yang kuat di dalam Dia. Nah, sekarang mari kita lihat apa maksudnya berakar di dalam Dia. Kitab Yeremia pasal yang ke-17, Yeremia pasal 17, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, Yeremia 17 ayat 7, saya ulangi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, berakar di dalam Kristus, itu artinya mengandalkan Tuhan. Firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ketika Tuhan izinkan, saudara, ada masalah tantangan dalam hidup kita, maka akar kita akan semakin menuju ke arah pusat, yaitu Kristus, ketika kita mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang kita bisa andalkan dalam situasi hari-hari ini, saudaraku, itu adalah Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan uang kita. Saudara boleh punya uang yang banyak, tapi kalau saudara terpapar dari COVID-19, uang saudara belum tentu bisa menyelamatkan nyawa kita. Ya, uang saudara tidak bisa membuat saudara menerima pelayanan di rumah sakit, ya, kelas VIP. Karena rumah sakit sekarang penuh, saudara. Ya, oksigen menipis. Semuanya dalam situasi darurat.
Tapi dalam kondisi yang darurat ketika kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Saudara tidak bisa mengandalkan uang saudara. Saudara tidak bisa mengandalkan kekayaan, mengandalkan kepandaian, kekuatan saudara. Saudara tidak bisa mengandalkan manusia yang sehebat apapun dia. Tapi saudara bisa mengandalkan Tuhan. Lewat saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan berakar di dalam Kristus dan saudara akan punya kehidupan yang kuat di dalam Dia. Apa artinya orang yang mengandalkan Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan oleh ayat 7 tadi, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Harap yang tidak berhenti. Harapan yang terus-menerus di dalam Tuhan. Sampai pertolongan itu terjadi. Itulah artinya mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan diri sendiri. Tidak mengandalkan kekuatan atau mengandalkan orang lain. Saya ketemu dengan seorang istri yang mengalami penderitaan karena suaminya berbuat jahat kepada dia dan anak-anaknya selama 17 tahun. Sampai akhirnya Tuhan jawab doanya. Lewat pelayanan kami, Tuhan jamah suaminya. Suaminya berubah total menjadi pria sejati, anak Tuhan yang luar biasa. Saya ketemu dengan ibunya dan saya tanya berapa tahun ibu berdoa. Dia jawab 17 tahun, Pak. Pertanyaan saya berikutnya, apa yang membuat ibu bisa bertahan selama 17 tahun? Karena itu bukan waktu yang mudah. Kalau 17 tahun ya, mendapat perlakuan baik dari suami, itu waktunya nggak apa-apa, walaupun lama. Tapi kalau 17 tahun mendapat perlakuan yang tidak baik, yang brengsek dari suami, saudaraku, itu penderitaan dalam waktu yang lama sekali, saudara. Dan dia berkata, satu-satunya yang membuat saya bisa bertahan di dalam waktu yang sekian lama, Pak, cuma satu, mengandalkan Tuhan. Kalau saya tidak mengandalkan Tuhan, saya mengandalkan yang lain, saya pasti sudah akan menyerah. Saya pasti akan berhenti. Saya pasti sudah akan kalah waktu-waktu yang lalu. Tidak akan sampai kepada hari ini. Tapi ketika saya bertahan dengan saya mengandalkan Tuhan, dia berkata, hari ini saya melihat suami saya dijamah Tuhan, hidupnya berubah. Dan luar biasa, sampai bertahun-tahun kemudian saya memantau mereka hidup luar biasa. Di dalam Tuhan berbahagia, suami istri dan suaminya terus mengalami perubahan di dalam Tuhan. Dan melayani Tuhan. Menjadi suami yang membanggakan istri, menjadi suami idola, menjadi ayah idola bagi anak-anaknya. Luar biasa, saudara. Apa yang membuat dia bisa bertahan? Mengandalkan Tuhan. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu, saya divonis oleh dokter. Vonisnya cukup mengerikan. Saya mengalami, kata dokter ini ada dokter bedah syaraf. Dokter bedah syaraf yang paling terkenal di kota itu, saudara. Dia memvonis saya dengan melihat foto MRI tulang leher saya, dan dia mengatakan bahwa ada syaraf yang kejepit. Tentu kalau dia seorang dokter, dia tidak sembarangan melihat dan mendiagnosa sebuah foto MRI. Jadi kalau dia berkata, ini ada syaraf yang kejepit, berarti betul kejepit. Karena dulu saya sering mengalami kekeluhan di leher saya, lalu di persendian saya, kadang-kadang saya mengangkat tangan saya, segini aja nggak bisa. Sangat sakit, kadang-kadang saya harus topang dengan tangan satunya untuk saya bisa mengangkat tangan saya. Saya naik pesawat, saya bawa koper kecil pun, kadang-kadang saya harus merasa malu, karena saya harus minta bantuan. Ya, dari apa? Dari pramugarinya untuk mengangkatkan koper saya ke bagasi pesawat itu. Ya. Tapi apa boleh buat? Karena tangan saya betul-betul sakit, saudaraku. Nah, saya didiagnosa syaraf kejepit di tulang leher. Satu-satunya jalan keluar untuk bisa pulih adalah operasi. Jadi, saya harus menjalani operasi. Ya, teman saya yang juga dokter, yang menjadi rekan dari dokter bedah syaraf itu, ya dia memantau keadaan saya melalui dokter bedah syaraf itu. Bahkan dia sampai cari informasi berapa biaya saya operasi. Ya, ada beberapa pilihan, bisa pakai platinum, bisa pakai apa, saudaraku, dan itu harganya beda-beda.
Ya, yang jelas operasinya ratusan juta dan itu operasi besar. Ya. Dan kalau tidak berhasil itu berbahaya. Nah, saya dikejar, saudara. Saya ditanya oleh teman saya, Pak, teman saya yang dokter bedah syaraf ini menanyakan, kapan Bapak operasi? Saya tanya kenapa? Karena Bapak harus segera operasi. Kalau tidak, dalam waktu yang cepat, Bapak akan mengalami keadaan yang fatal. Yang pertama, ya, kalau tidak segera dioperasi, dokter bedah syaraf itu mengatakan, saya akan mengalami impotensi. Lalu kalau itu juga tidak segera ditangani, saudaraku, maka saya akan mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah. Wah, itu vonis yang mengerikan, saudara. Ya, menakutkan. Dan itu yang mengatakan dokter bedah syaraf yang biasa menangani operasi syaraf kejepit, saudara. Saya berkata kepada teman saya yang juga dokter ini, Pak, saya minta waktu ya, saya mau berdoa dulu. Oh, oke, Pak, tapi tolong jangan lama-lama. Saya kemudian cerita kepada istri dan anak-anak saya tentang situasi dan keadaan tulang leher saya itu. Lalu kami berdoa. Ketika kami berdoa, satu kali di dalam doa kami, satu keluarga ini, anak saya yang nomor 2, waktu itu masih kecil, dia masih pra-remaja, saudaraku. Tiba-tiba dia mengatakan setelah selesai kami berdoa, dia berkata, Papi nggak akan operasi. Loh, kenapa, nak? Tuhan ngomong, Tuhan akan sembuhkan. Tidak melalui dokter, tidak melalui meja operasi. Tuhan akan sembuhkan dengan mujizat. Saya pegang perkataan anak saya itu karena saya tahu itu dari Tuhan. Inilah kekuatan sebuah keluarga. Jadi kalau dalam masa pandemi ini membuat kita stay at home, lebih sering ada di rumah, sadarilah bahwa di dalam keluarga ada kekuatan yang luar biasa ketika keluarga bersatu hati. Di dalam doa, di dalam pengharapannya mengandalkan Tuhan. Saya berkata kepada teman saya yang dokter, saya mengatakan, Pak, saya tidak akan operasi. Loh, kenapa ditanya? Bapak kondisinya berbahaya loh. Saya berkata, kami sudah berdoa. Dan kami mendapatkan suara Tuhan, Tuhan akan sembuhkan saya. Oke, Pak, kalau Bapak yakin Tuhan menyembuhkan, pasti dia bekerja. Karena teman saya yang dokter ini juga anak Tuhan, saudara. Dan sampai hari ini, saya mengalami kesembuhan secara ajaib. Saya tidak pernah lagi mengalami kambuh sakit saya ini, saudaraku. Tuhan sembuhkan secara total dengan mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kepada Dia di dalam satu keluarga ini. Saudaraku, jadi ketika Tuhan izinkan ada masalah, ada tantangan, jangan takut, andalkan Tuhan. Semakin kau mengandalkan Tuhan, semakin engkau berakar di dalam Kristus. Yang kedua adalah ancaman kekeringan. Tidak ada air. Maka ya, akar itu akan terus bergerak mencari sumber air atau mata air. Hidrotrop, saudara. Nah, saya ajak saudara membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saya ulangi. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Apa artinya ketika kita mengalami kekeringan? Ya, kita berakar dalam Kristus. Artinya, saudara, kita harus mencari firman. Ya, bersekutu dengan firman, karena firman itu adalah sumber air kehidupan, saudara. Ya. Yohanes pasal 7 ayat 37 mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, kata Yesus, seperti yang dikatakan kitab suci, seperti yang dikatakan firman Tuhan, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi firman Tuhan itu adalah aliran air hidup, bukan sekedar air biasa, tapi air hidup. Kalau kita menjadikan firman sebagai mata air kehidupan atau sumber air kehidupan, maka kita akan berakar di dalam Kristus, saudaraku. Dan dari hidup kita, hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup itu kepada orang lain, saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan ada masalah, ada tantangan,
ada kekeringan, kita mengalami masa-masa di mana mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai, saudaraku. Ya, saya mau kuatkan saudara. Di dalam firman Tuhan, saudara akan menemukan jawabannya. Di dalam firman Tuhan, saudara akan menemukan sumber kekuatan. Karena firman itu seperti air yang mengalir, saudaraku. Mengaliri kita, membersihkan hidup kita, dan itu juga akan mengaliri orang lain. Jadi kita bisa berakar di dalam Kristus semakin dalam, semakin kuat kalau kita menjadikan firman sebagai sumber air kehidupan. Sepasang suami istri datang kepada saya untuk konseling, saudaraku. Lalu sang suami minta waktu ketemu saya berdua. Saya akhirnya 4 mata bawa dia ke ruangan saya. Saya minta istri saya menemani istri dari orang itu, saudara. Lalu pria itu berkata kepada saya bahwa, "Pak, saya selingkuh dan istri saya tahu. Saya sebenarnya sudah bertobat, saya sudah tidak punya hubungan lagi dengan wanita itu. Tapi saya merasa bersalah karena istri saya depresi. Jadi sejak kebongkar perselingkuhan itu, istrinya mengalami stres, depresi. Seringkali malam, ya, kalaupun tidur, saudaraku, tiba-tiba tengah malam bangun. Ya, setelah bangun teriak-teriak histeris, saudaraku, nangis. Ya. Dan istrinya juga karena mengalami depresi, sulit untuk tidur, saudara. Ya, mengalami insomnia. Dan ini membuat, saudaraku, sang suami merasa bersalah. Karena istrinya itu jijik ketemu dia, saudaraku. Istrinya tuh nggak kepengen melihat wajah dia. Bahkan ketika dia meminta hubungan seks, istrinya dengan tegas menolak. Dan istrinya berkata, "Jangan pernah minta hubungan itu dengan saya. Karena saya jijik dengan kamu melakukannya dengan wanita-wanita lain." Kemudian, saudara, pria ini berkata kepada saya, "Pak, sebetulnya saya sudah merencanakan. Saya mau bunuh diri. Dan saya sudah merencanakan untuk saya bunuh diri itu sedemikian rupa supaya saya tidak ketahuan bunuh dirinya." Kenapa? Karena saya ingin ketika saya mati bunuh diri, pihak asuransi itu memberikan uang pertanggungan kepada istri dan anak-anak saya. Karena kalau pihak asuransi tahu bahwa orang itu bunuh diri, saudara, maka uang pertanggungan itu tidak akan turun, saudara, tidak akan cair. Tapi kalau dia mati biasa, akan turun, saudaraku. Jadi dia mencoba merencanakan semuanya supaya meninggalnya itu wajar. Padahal dia merencanakan itu dengan bunuh diri, saudara. Tapi setelah saya konseling, saudaraku, akhirnya dia memutuskan dia tidak jadi bunuh diri. Dia mau betul-betul berubah. Saya berkata, istrimu butuh waktu untuk mengampunimu. Istrimu butuh waktu untuk menerimamu kembali. Karena kepercayaan itu butuh waktu untuk dibangun kembali. Jadi kamu jangan pernah main-main lagi dengan hidupmu, dengan dosa perselingkuhan dan sebagainya. Karena itu sangat melukai hati istrimu dan anak-anakmu. Ketika mereka mau pulang, saudaraku, saya dengan istri saya mengajak mereka untuk mereka ya setiap hari membangun disiplin merenungkan firman Tuhan. 1 pasal setiap hari dimulai dari kitab Mazmur pasal 1. Saya pantau dan mereka harus memberi laporan kepada kami ya apa yang mereka dapat dari perenungan firman itu. Suaminya dengan saya, istrinya dengan istri saya, saudara. Ketika berjalan, saudaraku, ya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, saudaraku. Tidak pernah putus. Karena kalau sampai mereka tidak melapor, kami akan kejar. Kami akan tagih. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Masuk bulan ketiga. Setelah mereka 2 bulan full, tiap hari membaca merenungkan firman Tuhan. Istrinya berkata kepada istri saya, "Bu, saya mengalami keajaiban. Saya mengalami mujizat." Istri saya tanya, "Apa?" Saya dulu jijik melihat suami saya. Bahkan kalau dia minta hubungan seks, saya tolak dia. Tapi sekarang, saya bisa melihat dia dengan belas kasihan. Saya melihat dia seperti orang yang sakit dan dia butuh untuk dirawat. Dia butuh kasih Tuhan untuk dia bisa pulih karena dia punya masa lalu yang tidak baik. Dan kalau suaminya, saudaraku, meminta hubungan seks, sekarang istrinya melayani dengan penuh kasih. Dan istrinya berkata, "Suami saya berubah.
Dulu begitu cuek, sekarang begitu perhatian. Suami saya bahkan sering mengingatkan saya untuk saya tidak lupa merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, suami istri ini pulih. Lalu suaminya juga berkata kepada saya, dia sembuh dari minder dan rendah dirinya. Dari rasa bersalahnya yang hampir membuat dia membunuh dirinya. Saudaraku, firman Tuhan ini membuat sang suami hidupnya berubah. Gambar dirinya berubah. Sang istri, hatinya dibersihkan oleh aliran air kehidupan itu. Dan istrinya berbelas kasihan, menerima suaminya, mengampuni sepenuhnya. Luar biasa sekali, saudaraku. Ketika firman dijadikan sumber mata air kehidupan, maka saudaraku, kita akan berakar di dalam Kristus. Mari andalkan Tuhan. Mari merenungkan firman Tuhan. Disiplin rohani setiap hari. Jemaat House of Grace, saya ingin menguatkan setiap saudara. Tantangan di depan saudara, di depan saya, tidak mudah, saya tahu itu. Tetapi Tuhan bisa diandalkan oleh kita. Satu-satu yang bisa kita andalkan menghadapi semuanya ini. Jadi, Jemaat House of Grace, yang pertama, andalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan mengandalkan hartamu, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan siapapun. Tapi andalkan Tuhan. Caranya bagaimana mengandalkan Tuhan? Taruh harapan terus-menerus tanpa pernah berhenti hanya kepada Tuhan Yesus. Satu hari waktu Kairos itu akan datang dan pertolongan itu akan ajaib dinyatakan. Yang kedua, jangan pernah lupa setiap hari. Baca, renungkan firman Tuhan, bagikan firman Tuhan, pertanggungjawabkan itu kepada pemimpin saudara, PKS saudara. Lakukan itu setiap hari, bangun disiplin itu, jangan pernah bolong. Karena itu akan menjadi mata air kehidupan. Sehingga bukan hanya hidupmu dialiri oleh air kehidupan ini, tapi hidupmu dan hatimu juga mengalirkan air kehidupan itu kepada orang lain. Jemaat House of Grace, dengan engkau melakukan ini, dua hal itu, mengandalkan Tuhan dan bersekutu, merenungkan firman Tuhan setiap hari, engkau akan berakar di dalam Kristus. Dan akarmu akan kuat dan hidupmu tidak akan pernah mengalami kekeringan. Shalom, Tuhan menguatkan setiap saudara dan engkau akan terus bertumbuh dengan akar yang kuat di dalam Kristus. Engkau tetap kokoh, kuat, dibangun di atas Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang begitu menguatkan kami. Kami tahu kalau Engkau izinkan ada masalah angin, badai, kekeringan ada di depan kami. Kami mungkin merasa kehilangan. Kami mengalami masalah dan kesulitan, tekanan. Tapi kami tidak takut. Kenapa? Karena kami punya Tuhan. Kami bisa menaruh harapan kami terus-menerus kepada Tuhan dan kami mengandalkan Engkau sepenuhnya. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi sumber mata air kehidupan buat kami. Kami mau bersekutu. Kami mau merenungkannya setiap hari. Sehingga kami setiap hari hidup dengan rema kebenaran firman-Mu. Suara-Mu memimpin kami. Firman-Mu memberikan penggenapan janji kepada kami. Dan itu membuat kami berakar kuat di dalam Engkau. Bapa, hamba-Mu saat ini berdoa untuk saudara-saudaraku yang mengalami kesulitan karena masalah pandemi ini. Mereka yang sedang sakit terpapar COVID-19. Tuhan, Engkau memberi kesembuhan yang tuntas untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, oksigen di paru-paru mereka cukup, saturasi paru-paru mereka cukup Tuhan, membuat mereka mampu untuk bertahan. Kami berdoa mematahkan kuasa roh maut atas setiap saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang keluarganya meninggal karena COVID-19. Tuhan, kalau Engkau izinkan mereka mengalami kehilangan, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan, di tengah-tengah ketidakmengertian, di tengah-tengah kesedihan karena kehilangan, Engkau tetap memberikan kekuatan. Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Engkau tetap, Tuhan, menyertai mereka, Tuhan.
Engkau menguatkan, Engkau menghiburkan di tengah-tengah kehilangan. Engkau menjadi sahabat yang dekat dengan jemaat-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu tidak pernah Kau tinggalkan janji-Mu atas mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan keuangan pekerjaan karena masalah pandemi ini. Kami berdoa Engkau memberi jalan keluar, Engkau memberi hikmat, Engkau memberikan kecukupan buat mereka semuanya. Engkau satu-satu yang bisa kami andalkan, Engkau satu-satunya Tuhan yang sungguh kami harapkan. Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Kekuatan-Mu terus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati setiap saudara. Wow, luar biasa. Powerful. Inspiring. Luar biasa. Saya diberkati lewat firman Tuhan. Bahwa melewati semua pergumulan, Bapak Ibu, kita bisa menang, kita bisa kuat. Kita akan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Karena segala perkara Tuhan beri bagi kita untuk kita bisa menang dan mengalami janji Tuhan. Terima kasih buat Pak Stefanus Suyono yang sudah menyampaikan berkat bagi kita lewat pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, memberkati keluarga dan pelayanan yang ada. Haleluya, haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Oh, thank you Jesus, thank you Father. Thank you Holy Spirit. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan yang dahsyat lewat ibadah kami dari awal hingga akhir. Kau sudah melawat kami. Secara khusus kami bersyukur buat firman-Mu menguatkan kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang kuat. Menjadi menang dalam semua pergumulan. Bahkan lewat tekanan-tekanan yang ada Tuhan. Kami tidak tawar hati. Kami akan terus bangkit. Kami menang di dalam Engkau karena firman-Mu, karena hadirat-Mu, karena pribadi-Mu. Berkati Pak Stefanus Suyono yang jadi berkat. Pakai terus hamba-Mu ini jadi berkat bersama keluarganya Tuhan. Dimanapun, kemanapun hamba-Mu melayani, tangan Tuhan yang dahsyat itu menyertai dan mengurapi hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Kau juga melawat setiap kami yang join. Engkau menyembuhkan yang sakit Tuhan. Yang hari ini sedang sakit, tergeletak, bahkan mungkin terpapar oleh COVID pandemi ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu membangkitkan mereka. Tuhan beri kekuatan Tuhan. Tidak ada tawar hati Tuhan. Kami tolak semua sakit penyakit virus dari semua jemaat Tuhan atau setiap kami yang lagi sakit hari ini. Tuhan jamah kami, Tuhan pulihkan kami, topang kami Tuhan. Kami menang bersama dengan Engkau. Tuhan jangan biarkan kami goyah Tuhan. Tangan-Mu yang kuat perkasa itu menggendong kami. Oh, we thank you Jesus. Terima kasih. Berkati yang sedang bergumul secara ekonomi, bergumul Tuhan dalam keluarga, dalam segala sesuatu. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya Kau sanggup meluputkan, memberkati kami. Kau buat perbedaan antara orang benar dengan orang yang tidak benar. Engkau buat perbedaan antara umat-Mu yang sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau dengan yang tidak beribadah. Tolong kami, luputkan, tutup bungkus umat-Mu. Oh, kami rindu revival terjadi atas bangsa kami, atas kota kami, atas Indonesia. Kami rindu revival untuk House of Grace. Kami rindu mujizat terjadi Tuhan. Terjadi atas keluarga kami. Bahkan anugerah-Mu limpah Tuhan. Mulai dari gembala kami, Tuhan Yesus, Pak Yusuf Santoso bersama dengan keluarga besar. Tuhan berkat-Mu limpah. Terus memakai hamba-Mu jadi berkat, menjadi bapa, menjadi pemimpin, jadi gembala yang membapai kami, menggembalakan umat-Mu bersama dengan seluruh para gembala-gembala satelit yang ada, bersama seluruh pemimpin, jemaat, para pekerja. Tuhan, tangan-Mu yang senantiasa memberkati, melindungi kami, meluputkan kami dari pandemi ini. Terima kasih buat ibadah ini. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita tengadakan wajah kita terima berkatnya, anugerah yang berasal dari Bapa, damai sejahtera yang melimpah, melampaui segala akal pikiran, menguasai hati pikiran kita. Cinta kasih dari Yesus turun atas hidup kita. Bahkan kuat kuasa Roh Kudus
Oh, menyertai, menghibur, menguatkan kita sampai Maranatha, kita bersama-sama kembali bertemu dengan Tuhan dalam kekekalan, bahkan sampai selama-lamanya dalam kemuliaannya. Mari kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari bersama kembali bertemu minggu depan dalam ibadah yang sama dengan lawatan Tuhan yang selalu baru. Haleluya, God bless you.